Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Resapi, Renungan Santapan Pagi, 3 Juli 2021. Mari kita bersama awali Resapi ini dengan doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di Sabtu pagi ini kami boleh disapa, juga kami boleh menyapa firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kami saat ini. Berkati setiap pendengar supaya boleh mendapatkan berita yang mengingatkan, yang mendorong, yang menguatkan setiap kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di kesempatan hidup yang singkat ini. Inilah seru doa sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1-3 ditambah ayat 7-8. 2 Timotius 1 ayat 1-3 ditambah ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Renungan pagi hari ini dalam acara Resapi bertema tentang pelayanan. Bapak Ibu, ada 3 tugas gereja atau orang percaya yang dalam bahasa Yunani disebut dengan marturia, diakonia, dan koinonia. Marturia adalah bersaksi, kesaksian kita. Diakonia adalah pelayanan kita. Dan koinonia adalah persekutuan kita. Bersekutu, bersaksi, dan melayani adalah tugas panggilan kita sebagai gereja. Tapi pada pagi hari ini akan dipusatkan pada diakonia, pelayanan, yang menjadi bahan renungan kita. Apa itu pelayanan? Dalam bacaan kita, menurut Rasul Paulus memberikan definisi yang sangat jelas. Apa itu pelayanan? Yang pertama, pelayanan adalah kehendak Allah. Dicatat pada ayat yang pertama, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi Rasul Paulus menjadi rasul, itu kehendak Allah. Dia menjadi hamba dan pelayan, itu adalah kehendak Allah. Maka perlu kita sadari, pelayanan yang kita kerjakan, lakukan bersama pun adalah kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah panggilan kudus. Tidak semua orang bisa melayani, dan kalau yang dipanggil untuk melayani, ialah kita menyadari ini panggilan kudus dari Tuhan yang mau melibatkan kita menggunakan waktu dan talenta yang Tuhan beri untuk melayani Dia. Kita terima sebagai panggilan kudus sehingga kita mengerjakan juga dengan kesadaran penuh, ini untuk Tuhan. Yang ketiga, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, pasti tidak akan menolak, karena dia sadar betul ini panggilan dari Tuhan Yesus sendiri.
Tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya semangat, punya gairah, punya kesungguhan hati untuk melakukan pekerjaan ini. Tidak dengan duga, apalagi dengan terpaksa. Maka biarlah kita sadari, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah mau melayani Tuhan. Dan yang keempat, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah hidup kita, hidupmu dan hidupku. Apa artinya? Ibu Teresa pernah berkata demikian, pelayanan adalah hidupku, dan hidupku adalah pelayanan. Dan itu akan aku lakukan sampai akhir hidupku. Ia memberi penjelasan, ketika aku menangis dengan orang yang aku layani. Ketika aku tersenyum tertawa dengan orang yang aku layani. Ketika aku lapar, ketika aku tertidur, ketika aku berjalan bersama dengan mereka yang aku layani. 24 jam aku bersama mereka, hidupku untuk mereka. Paulus pun demikian, hidupnya adalah pelayanannya. Kemana dia pergi, di situ dia bekerja bagi Tuhannya. Nah, bagaimana cara kita melayani yang baik? Rasul Paulus juga memberikan panduannya dalam bacaan kita tadi. Bagaimana kita melayani dengan baik? Yang pertama, yaitu dengan hati nurani yang murni. Ayat 3 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Jadi bukan tujuannya untuk komersial, kepentingan pribadi sendiri, juga bukan untuk popularitas, kepentingannya sendiri, dan juga bukan untuk kepuasan pribadi. Hatinya tulus, melakukan pekerjaan pelayanan itu hanya untuk Tuhan. Mari kita koreksi, kita periksa, apa selama ini kita sudah mengerjakan pelayanan kita dengan hati yang tulus, atau dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersih untuk Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita melayani dengan baik? Yaitu, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kalau saudara diberi suara yang baik, diberi kemampuan untuk memimpin, diberi kemampuan untuk mengorganisasi kegiatan di gereja, biarlah kita mengerjakannya dengan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan tidak menuntut yang tidak ada. Tuhan menuntut untuk kita memberikan apa yang ada pada kita, seperti yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang ketiga, bagaimana kita melayani dengan baik? Yaitu siap menderita bagi Injilnya. Di dalam ayat 8b dikatakan di sana, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita dipanggil untuk siap menderita bagi Injilnya. Filipi 1 ayat 29 juga berkata lebih lanjut, kepada kita dipanggil bukan hanya untuk percaya atau selamat, tetapi juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Jadi bagaimana kita melayani? Yaitu harus siap untuk menghadapi penderitaan sekalipun. Kita dipanggil untuk itu. Tuhan Yesus dipanggil juga untuk menderita. Rasul Paulus dipanggil juga untuk menderita. Dan Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Guru kita, Tuhan kita, Dia menderita, maka kita tidak akan lebih dari Dia. Dia siap menderita, Paulus siap menderita. Saudara dan saya, kita dipanggil juga untuk siap menderita. Yang keempat, bagaimana kita harus melayani dengan baik? Yaitu harus melayani dengan kasih. Pelayanan itu berarti korban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban uang, bahkan korban perasaan. Bahkan karena kasihnya, pelayanan Kristus mengorbankan dirinya sendiri sebagai bentuk wujud kasihnya untuk melayani kita. Maka biarlah kita menyadari betul bahwa kita dipanggil untuk melayani, harus melayani Dia dengan kasih.
Dia melayani dengan kasih sehingga dia sempurna pelayanannya. Pengorbanannya sempurna dan penyelamatannya sempurna. Biarlah saudara dan saya kita menggunakan waktu dan kesempatan hidup ini untuk melayani Dia. Diakonia adalah pelayanan, dan pelayanan yang sempurna adalah pelayanan yang menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.